Aksi ribuan buruh kali ini merupakan aksi yang bersejarah. Bukan saja karena bertepatan dengan pembacaan putusan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga karena kehadiran Serikat Pekerja PLN Group. Mereka yang tergabung di dalam Serikat Pekerja PLN Group adalah Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup pekerja buruh! Hidup pekerja buruh! Hidup pekerja buruh! Terima kasih. Persatuan Pegawai Indonesia Power. Hidup buruh! Hai teman-teman semua, rekan-rekan semua. Hari ini kita beraksi bahwa menunggu putusan hasil judicial review kita. Kita berharap dibukakan pintu langit. Kita semua di sini hadir bersama-sama dengan satu tujuan. Berbeda-beda warna baju, berbeda-beda instansi, tujuan kita sama. Buat kemajuan negara bangsa ini, buat masa depan anak-anak kita, bukan cuma kita hari ini. Hidup buruh! Terima kasih. Dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali. Merdeka! 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 Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah Indonesia sudah merdeka? Sudah! Indonesia sudah merdeka, tapi apakah buruh sudah merdeka? Belum! Hidup perjuangan! Hidup! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional, Serikat Pekerja PLN Group terdepan dalam menyuarakan penolakan privatisasi listrik yang akan memberikan dampak buruk bagi buruh dan rakyat. Ini sekaligus menegaskan, tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja yang bermasalah, tetapi juga salah satunya subklaster ketenagalistrikan. Listrik adalah kebutuhan publik. Hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Cipta Kerja membuka ruang adanya privatisasi, Serikat Pekerja harus berjuang melakukan penolakan. Inilah yang disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Muhammad Abrar Ali, saat melakukan orasi dalam aksi itu. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyangkut hajat hidup kita bersama. Dan kita mendoakan semoga Hakim Mahkamah Konstitusi berpihak kepada keinginan harapan kita bersama. Adalah tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Maka hari ini kita berkumpul dari Aceh sampai Papua mendoakan kita yang hadir hari ini, mendoakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi hari ini agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dibatalkan keberlakuannya. Ini harapan kita bersama. Dan perjuangan kita hari ini kita tanggalkan kerah putih, kerah biru. Kita semua sama. Amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, sebagaimana yang tertuang dalam alinea kedua penjelasan undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa tugas kita pekerja buruh bukan hanya sekedar memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan anggotanya, tapi jauh lebih luas daripada itu, yaitu menjaga kepentingan bangsa dan negara. Untuk itulah kita hari ini berdiri di sini, berorasi di sini, menyatakan pendapat kita agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam aksinya, massa buruh membentangkan spanduk yang bertuliskan, akibat Undang-Undang Cipta Kerja, listrik diswastakan. Tolak privatisasi listrik negara, apapun alasannya. Jangan bikin tambah sengsara rakyat. Stop privatisasi listrik negara. Swastanisasi listrik negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, merugikan negara dan menambah miskin rakyat.
Ada beberapa hal penting yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Salah satunya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang 11 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pada persetujuan bersama DPR dan Presiden, dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11 2020 adalah tidak memiliki ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Putusan penting yang lain terdapat dalam amar putusan nomor 7. 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Menyikapi putusan itu, Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power, Andi Wijaya, menganalogikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja seperti mobil yang membahayakan. Untuk itu mobil ini akan dihancurkan bila dalam 2 tahun tidak diperbaiki. Hal inilah yang dijadikan legitimasi oleh pemerintah yang mengatakan, kami sepakat kalau dalam 2 tahun mobil itu tidak diperbaiki, maka akan dihancurkan. Tetapi selama diperbaiki, mobil ini masih berjalan dan bisa difungsikan. Logikanya, kalau membahayakan, sebelum diperbaiki tidak boleh digunakan. Untuk itu, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat citizen lawsuit kepada pemerintah bila dalam 2 tahun ini tetap memaksakan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya berjalan. Menurut Andi, kita akan menuntut perbuatan melawan hukum kepada menteri yang menjalankan PP dan Undang-Undang Cipta Kerja dalam 2 tahun ke depan. Kalau perlu kita seret juga presidennya yang membiarkan menterinya mengeksekusi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Untuk memahami putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, harus dilihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan pada butir 3.20.5 halaman 414 yang berbunyi, bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11 2020 yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru, serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menginginkan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun ke depan karena akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sehingga untuk menghindari munculnya masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas? Bagi buruh, dimaksud dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas adalah segala pengaturan yang berkaitan dengan soal pengupahan, soal pekerja kontrak, soal outsourcing, soal pesangon, soal PHK, soal tenaga kerja asing, dan pengaturan mengenai hari kerja dan cuti. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan di dalam subklaster ketenagalistrikan yang memungkinkan listrik bisa diprivatisasi. Oleh sebab itu, dengan mendasari pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan pada angka 3.20.5 dan amar putusan yang dinyatakan pada butir ke-7, buruh meminta agar keseluruhan pengaturan ketenagakerjaan
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, PP Nomor 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, PP Nomor 36 tentang pengupahan, PP Nomor 37 tentang penyelenggaraan program penjaminan kehilangan pekerjaan, dan PP Nomor 25 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral harus ditunda dan ditangguhkan pelaksanaannya. Tidak hanya klaster ketenagakerjaan dan subklaster ketenagalistrikan, klaster-klaster yang lain pun juga harus ditangguhkan.